Dampaknya apa, Prof? Dengan putusan MK tersebut, apakah bagaimana ini akan mempengaruhi iklim politik di Indonesia, khususnya menuju pemilu 2024, Prof? Satu yang jelas ya, itu bagaimana MK kemudian juga nanti bisa menjadi satu institusi yang jujur ya, yang adil kalau memang ada persoalan-persoalan klaim dari hasil pemilu baik itu legislatif maupun presiden ya. Tapi yang lebih parah lagi kalau apa yang diputuskan oleh MK itu bukan cuma suatu tragedi bagi demokrasi di Indonesia ya, tapi juga tragedi bagi reformasi politik yang sudah berjalan 25 tahun yang lalu ya. Jadi berarti MK itu membalikan arah reformasi ke era sebelum 98 tersebut ya. Ini nih yang buat saya sangat menakutkan ya. Apalagi kalau kemudian kita tidak tahu sendiri kira-kira apa yang ada di pikiran Pak Jokowi. Apakah ini cukup untuk membangun dinasti, yaitu menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden dan kemudian bisa menjadi presiden jika presiden berhalangan tetap ya, dan ini juga bisa menjadi pertanyaan, atau juga ini adalah suatu problem besar di dalam diri Pak Jokowi ya sebagai presiden, kalau kemudian beliau berpikir bahwa that's small. Jadi seperti dalam bahasa Prancis itu ya, bahwa negara adalah saya. Kalau saya udah bisa mengatur partai-partai politik dan kemudian sekarang beliau juga bisa mengatur Mahkamah Konstitusi dan kemudian bukan mustahil beliau juga memiliki satu angan-angan bagaimana mengatur hasil pemilu legislatif dan juga pemilu presiden itu ya. Dan kalau itu terjadi bukan cuma kita juga harus bergerak untuk menjauhi demokrasi kaum penjahat seperti yang terjadi di Republik ini sebelum 1998, tapi yang berani saya katakan adalah bahwa ini bukan lagi lampu kuning untuk generasi Z, generasi milenial mengenai masa depan mereka pendatang. Ini juga adalah bahaya bagi masa depan Indonesia, masa depan NKRI ya. Kalau kemudian presiden tidak stop pada persoalan dinasti semata, tapi dalam psikologi politik beliau itu ada pikiran bahwa negara adalah saya dan saya bisa mengatur segalanya. Dan ini kalau ini kemudian tidak bisa dicegah seperti yang diungkapkan oleh Mas Gunawan Muhammad misalnya, kita harus mencegah praktek-praktek yang sangat tidak demokratis ini ya. Tapi juga Anda tahu NKRI akan menjadi ancaman, dan kalau itu sudah menjadi ancaman, kalau misalnya terjadi yang saya takutkan ya, sindrom Mataram itu terjadi lagi, Anda bisa bayangkan ya, masa Indonesia harus kembali ke titik nol setiap 20 tahunan atau 30 tahunan ya. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana Bung Karno jatuh itu 20 paling enggak 23 tahun setelah beliau menjadi presiden. Pak Harto jatuh 32 tahun setelah beliau menjadi presiden ya. Dan kemudian ini juga reformasi juga akan kembali ke titik nol setelah 25 tahun reformasi dicanangkan. Kapan Indonesia bisa memiliki demokrasi yang matang? Kapan Indonesia bisa memiliki sistem politik yang stabil dan matang sehingga kemudian persoalan kita bukan lagi mengurusi persoalan-persoalan politik setiap 5 tahunan ini, tapi adalah bagaimana politik menjadi bagian dari keinginan rakyat untuk bisa menikmati keadilan, untuk bisa menikmati pembangunan, dan juga bisa melihat Indonesia maju pada 2045 dan mendatang ya. Iya, Prof. Ikrar, MK ini kan juga sebagai pihak yang terakhir ya ketika ada sengketa politik di pemilu nanti. Nah, apakah dengan putusan ini MK tetap bisa menjaga kredibilitasnya untuk menetapkan putusan nanti? Yang jelas ya, kalau kita melihat tren-tren terakhir, yang seperti juga dikatakan oleh teman saya Dini Indrayana, atau kemudian juga sahabat baik saya Saldi Isra ya, wah ini bisa bahaya ya, bukan masalah persoalan kepercayaan publik saja, tapi MK kayaknya sudah menjadi tradisi ketika memutuskan hal-hal yang sangat
krusial, ya, apalagi terkait politik, ya, itu kemudian angka yang keluar selalu 45, ya, 45. Ini yang menjadi bahaya. Maksud saya 4 tidak menyetujui dan kemudian 5 setuju. Dan kalau ini terjadi, kita bukan bertanya mengenai kenegarawanan para hakim konstitusi saja, tapi di mana pikiran jernih mereka dalam melihat Indonesia ke depan, bukan cuma persoalan kompetisi politik 2024 mendatang gitu. Oke, baik. Prof Ikrar, ketika pertanyaan Quo Vadis MK itu keluar dari lingkaran hakim konstitusi ya Prof. Ini apa yang terjadi Prof? Apakah memang MK saat ini memang sudah kehilangan arah atau bagaimana Prof? Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kenal baik dengan Saldi Isra ya. Saya kenal baik cukup lama ya, dan saya juga tahu pendirian dia itu sangat suci dari hati nurani dia ya. Karena dia juga ingin berharap ya, bagaimana MK itu bisa menjadi suatu institusi yang lahir dari reformasi, yang kemudian juga bisa menentukan apakah sebuah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi, atau kemudian apakah persoalan di pemilu itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan Anda juga tahu MK juga pernah dipimpin oleh orang yang kemudian mempermainkan keputusan, bahkan menjual keputusan itu ya. Jadi seorang ketua Mahkamah Konstitusi pernah melakukan itu. Nah, kekhawatiran Saldi Isra itu bukan cuma persoalan-persoalan yang terkait dengan jangka pendek semata. Maksud saya 2024 mendatang ya. Tapi beliau juga mengatakan bahwa selama beliau sejak 2017 itu menjadi hakim konstitusi, baru sekarang terjadi keanehan yang cukup substansial di Mahkamah Konstitusi. Dan itu beliau juga mengatakan ini adalah suatu problem besar. Kenapa demikian? Ini juga bukan mempersoalkan masalah trust masyarakat saja, tapi juga di mana posisi Mahkamah Konstitusi itu di dalam sistem kenegaraan kita. Ini yang menjadi suatu titik yang krusial ya. Ya, banyak orang mengatakan mungkin di atas MK itu perlu ada suatu suatu institusi lain yang kemudian bisa menilai apakah seorang hakim konstitusi itu udah menyeleweng dari jabatannya atau tidak ya. Dan kalau ini memang dibentuk, itu juga boleh katakan sangat baik ya. Saya beri contoh misalnya seperti juga di dalam masalah Hakim Agung itu kan juga ada komisi yudisial dan sebagainya. Baik, dan sebagainya. Prof Ikrar. Ya. Jadi masih ada hal yang perlu diperbaiki lah. Ya, Prof Ikrar sebagai sosok yang pernah berada di lingkaran pemerintahan begitu ya, sebagai duta besar juga waktu itu. Bagaimana imbauan Prof Ikrar kepada pemerintah untuk menanggapi dan juga menghadapi situasi seperti ini? Yang jelas terus terang saya kaget, saya surprise, dan juga saya sedih ya. Tapi saya tetap ingin melihat Indonesia ini tetap menjadi suatu negara yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia secara keseluruhan ya. Kita harus ingat kembali apa kata-kata Bung Karno ya, bahwa Indonesia ini bukan milik individu, bukan milik keluarga, bukan milik suku, bukan milik agama tertentu ya, tapi ini adalah milik bersama. Dan kalau Indonesia kemudian itu dikuasai oleh oligarks ya, kaum oligarks yang kemudian menjauhkan demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang matang dan menjadikan demokrasi itu menjadi demokrasi kaum penjahat, ini buat saya sangat berbahaya. Apalagi kalau kemudian presiden sendiri di dalam pikirannya itu sudah kemudian sampai pada tahap bahwa negara adalah saya dan saya bisa menentukan apa saja. Walaupun beliau pasti akan menentang kalimat saya tersebut ya. Tapi kalau sudah sampai itu terjadi, bukan cuma lagi lampu kuning buat demokrasi Indonesia, buat reformasi politik Indonesia, tapi buat Indonesia secara keseluruhan. Dan karena itu saya ingin mengajak kepada masyarakat sipil ya, dan juga kelompok-kelompok mahasiswa, bukan demonstrasi yang kita inginkan, bukan gerakan-gerakan yang destruktif yang kita inginkan, tapi bagaimana kita bersama itu mengembalikan
kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan kita. Kita bukan objek dari sebuah pemilu, kita adalah pemegang kedaulatan rakyat yang adalah subjek dari pemilu itu. Ya, seperti dikatakan Abraham Lincoln itu ya, demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, bukan dan juga untuk rakyat. Bukan rakyat, ya. Demokrasi itu menggunakan rakyat sebagai pelengkap penderita di dalam pemilihan umum, kemudian dijalankan oleh para oligarks dan juga kartel-kartel ekonomi, dan kemudian untuk kepentingan mereka sendiri dan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan begitu. Baik, terima kasih Prof. Ikrar Nusa Bakti atas penjelasannya di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.